Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rizkulo dari kelas 2 Penjas E. Saya di sini akan mempresentasikan pengembangan kurikulum. Sutopo dan Sumanto. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip relevansi, efektivitas, efisien, kontinuitas, dan fleksibilitas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Diknas 22 tahun 2006, kurikulum ditingkatkan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetisi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, perkembangan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. B. Beragam dan terpadu, memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen suatu muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu serta disusun dalam kaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atas dasar kesadaran bahwa iptek perkembangan secara dinamis dan oleh karena itu semangat isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat pengembangan iptek. D. Relevansi kebutuhan kehidupan, untuk melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan, termasuk di dalamnya kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. E. Menyeluruh dan berkesinambung. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian ilmu dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. F. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung secara hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. G. Seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ues dan Lombardo. Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum meliputi pembentukan komite kurikulum, proses penyusunan kurikulum. Pembentukan komite kurikulum. Komite sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri atas 6-12 anggota. Anggota komite harus dipilih berdasarkan keterampilan dan teknik kompetensi dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Anggota komite perlu diisi oleh ahli kurikulum yang administrator dan guru pendidikan jasmani yang terkenal, ahli bidang studi. Selanjutnya, komite diharapkan mendapat bantuan dari konsultan. Komite perlu dibekali dengan surat tugas, jadwal, agenda, kalender kegiatan yang menunjukkan tahapan pekerjaan dan implementasi dan didukung fasilitas yang dibutuhkan. Penyusunan kurikulum. A. Memformulasikan sistem nilai atau pasal pendidikan. B. Menetapkan tujuan, memvalidasi dan menentukan prioritas tujuan.
C. Melaksanakan penilaian kebutuhan. D. Memilih materi kegiatan dengan memperhatikan ruang lingkup sekuen, kontinuitas, dan artikulasi. E. Mengimplementasikan kurikulum. Dan F. Mengevaluasi kurikulum. Tingkat pengembangan kurikulum. Pengembangan tingkat institusional, tingkat bidang studi atau mata ajar, dan operasional. Tingkat tersebut menunjukkan ruang lingkup pekerjaan dan keluasan materi yang harus dirumuskan dalam penyusunan kurikulum. Penyesuaian kurikulum. Permendiknas 24 tahun 2006 pasal 1 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan. 2. Mengembangkan kurikulum dan standar yang lebih tinggi dari standar isi Permanen Diknas 22 tahun 2006 dan standar kompetisi lulusan Permendiknas 23 tahun 2006. 3. Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP. Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah memperhatikan pengembangan dari komite sekolah atau komite madrasah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.